Sobat Fakta dan Data Al-Quran, berikutnya adalah penggalan yang keempat, dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Maksudnya di sini, itulah ketetapan agama yang lurus. Ketetapan yang mana? Ketetapan mengenai masalah penentuan bulan-bulan itu. Nah, menurut Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah, volume 5, halaman 98, maksud dari dzalika dinul qayyim itu adalah bahwa bilangan 12 bulan dalam setahun dan 4 bulan sebagai bulan haram adalah bilangan berdasar sistem yang ditetapkan dan menjadi syariat agama Allah. Dan satu poin yang paling penting, ayat ini juga sebagai pembatal, sebagai pengkantor dari kebiasaan orang-orang Yahudi di mana mereka merayakan peringatan agama itu berdasarkan bulan Syamsiah, berdasarkan bulan Miladiah. Nah, maka dengan ayat ini pun sekali lagi poinnya yang sangat penting justru adalah sebagai pengkantor, pembatal, pembeda ya atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sobat Fakta dan Data Al-Quran, nah kemudian ini masuk ke poin yang pokok dalam kajian ini adalah pada penggalan yang kelima. Wala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu mendolimi atau menganiaya terhadap diri-diri kamu sendiri pada bulan-bulan tersebut. Nah, bulan tersebut itu adalah yang dimaksud bulan yang 4 tadi, ya. Dan tentu saja di sini tidak dimaksudkan bahwa larangan ini khusus buat bulan Al-Haram saja. Nah, jadi di sini Allah menyatakan jangan berbuat dolim pada bulan-bulan tersebut. Bukan berarti di bulan yang lainnya boleh. Bukan begitu. Tapi maksudnya bahwa di sini adalah ada satu kekhususan yang Allah tetapkan. Allah memberikan peringatan yang ekstra dalam hal ini. Maksudnya bahwa perbuatan dolim pada bulan-bulan Al-Haram itu dosanya sangat berat sekali. Nah, jadi seperti itu. Makanya dari itu, para mufasir seperti Ibnu Katsir, beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa Allah mengkhususkan dan menjadikan 4 bulan Al-Haram itu dengan menjadikannya dosa pada bulan tersebut, bobot dan siksanya lebih besar. Nah itu. Tapi ada kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah amal-amal soleh memiliki bobot pahala yang besar. Nah ini adalah fadilah di 4 bulan itu. Jadi pahalanya itu untuk semua amal soleh dilipat gandakan dari hari-hari biasanya. Kan di hari-hari biasa Allah dan Rasul menegaskan bahwa satu kebaikan itu dibalas 10 sampai dengan 700 kali lipat. Itu di hari biasa. Nah maka pada bulan-bulan Al-Haram dan tentu saja juga di bulan Ramadan itu kebaikannya semakin berlipat-lipat. Nah, jadi di dalam ayat ini terdapat kabar buruk dan kabar gembira ya. Kabar buruknya dosanya itu diberatkan, tapi kebaikannya pun dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu sebaiknya sepatutnya kita mengoptimalkan kebaikan pada bulan-bulan ini dengan berbagai macam amal soleh. Yang amal soleh itu tentu saja sangat banyak sekali yang biasa kita lakukan saja. Itu sholat-sholat, sunat. Kalau yang wajib nggak usah diceritakan lagi. Sholat-sholat yang sunat itu intensitasnya itu ditingkatkan. Nah, kemudian begitupun saum-saum sunnah, sodako, membaca Quran, silaturahmi, dan sebagainya. Itu ditingkatkan. Dan satu lagi amalan yang sangat utama tentu saja di bulan Al-Haram ini adalah melaksanakan udhiyah atau kurban bagi orang-orang yang mampu. Nah, dan terutama pula di antara 4 bulan Al-Haram ini ada hari-hari yang pahalanya itu luar biasa besarnya. Bahkan Rasulullah menyatakan itu
lebih besar, lebih apa istilahnya itu, keutamanya lebih banyak ya ketimbang perang di jalan Allah. Nah, itu adalah adanya pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Nah, insya Allah secara khusus ini akan kita bahas. Kemudian masih berkaitan dengan eh, amal-amal pada bulan Al-Haram ini, hal senada juga disampaikan oleh Qatadah, masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa innal dzulmal fil ashhuril haram a'dhamu khoti'atan wa wizron. Bahwa kedoliman pada bulan Al-Haram itu, dosanya itu sangat besar. Dan juga siksanya itu sangat berat. Minal dzulmi fi ma siwa. Daripada kedoliman yang dilakukan selain di bulan Al-Haram. Wa in kana dzulma ala kulli halin aziman, sekalipun kedoliman dalam semua keadaan, dalam semua bulan pun itu adalah perkara yang besar. Walakin Allah yu'adzimu min amrihi ma yasha, akan tetapi Allah membesarkan ya urusannya itu, melebihkan urusannya itu sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan itu pada tempat dan waktu. Kalau waktu ya ini bulan Ramadan, bulan yang 4. Nah itu kemudian Allah pun memberikan keutamaan pada tempat. Misalkan sholat di Masjidil Haram itu nilai bobotnya itu sama dengan 100.000 kali daripada sholat di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi setara dengan 1.000. Kalau di Masjid Baitul Maqdis di Palestina itu sama dengan sholat 500 kali di luar Masjid Aqsa. Nah itu artinya sekali lagi adalah hak Allah untuk menentukan waktu dan tempat yang diberikan kelebihan atau fadilah. Sobat Fakta dan Data Al-Quran, kemudian penggalan berikutnya. Di sini Allah menyatakan, yaitu penggalan yang ke-6, qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum. Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ibnu Katsir menyatakan berkaitan dengan ayat ini, ayat tentang perintah memerangi orang musyrik di sini, ada dua pendapat katanya. Pertama, ayat ini dimansuh atau dihapus atau tidak diberlakukan lagi. Apa alasannya? Nah, alasannya katanya bahwa Rasul mengepung Thaif selama 40 hari dan itu pada bulan Dzulqa'dah, pada salah satu bulan Al-Haram. Yang sebelumnya, sebelum mengepung ke Thaif, mengepung ke suku Hawazin, itu pada bulan Syawalnya. Jadi setelah mengepung Hawazin, kemudian mengepung Thaif selama 40 hari. Itu alasannya. Kemudian pendapat yang kedua katanya, ini, memulai perang pada bulan haram itu hukumnya haram. Dan larangan perang di bulan haram itu tidak dimansuh, tidak dihapus. Nah, kemudian ada satu temuan, satu kritik atas argumen yang diajukan oleh pendapat pertama. Katanya bahwa pengepungan di Thaif itu, karena memang orang-orang Thaif lah yang memulai menyulut api peperangan. Nah, jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah tindakan reaktif atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Thaif itu. Masa orang yang memerangi tidak diperangi? Nah, tentu harus dibalas lagi. Nah, seperti itu. Kemudian fakta lain juga di dalam surat At-Taubah ayat 50 itu dinyatakan bila bulan haram telah berlalu, faqtulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik. Nah, seperti itu. Tapi namun demikian, berkaitan dengan ayat ini, tentu ini ayat tidak bisa diterapkan, dipahami secara serampangan. Misalkan ada perkampungan orang-orang musyrik, orang kafir, kemudian kita serang, nah itu enggak seperti itu. Karena perang itu di zaman Rasul pun itu harus terpenuhi S dan K, syarat dan ketentuan. Nah, bahasa sekarang seperti itu.
Misalkan perang itu dilakukan bila mana satu adanya pelanggaran janji. Nah, itu. Kemudian bila ada tindakan-tindakan makar yang menggoncang, menggoyang, mengacaukan kaum muslimin ataupun negara. Nah, itu diperangi seperti itu. Dan pada dasarnya Islam itu selalu mengedepankan kedamaian. Perdamaian itu didahulukan. Dan fakta historis menyatakan ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat dari Madinah ke Mekah dalam rangka penaklukan kota Mekah, itu adalah sebuah penaklukan yang damai, tanpa ada setetes darah pun yang keluar. Nah, ini karena bahwa Islam memang lebih mengedepankan perdamaian. Berikutnya terakhir, penggalan yang ketujuh, wa'alamu anallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di sini maksudnya bahwa perbuatan orang bertakwa itu adalah orang yang mampu memelihara kesucian, kemuliaan bulan-bulan al-haram dengan melakukan memperbanyak amal-amal soleh dan tidak mencederai kesucian bulan al-haram itu dengan tindakan-tindakan maksiat ataupun kedoliman-kedoliman yang lainnya. Nah, jadi ayat ini pun menjadi menginformasikan mengenai penanda orang bertakwa itu selain yang dijelaskan dalam Al-Baqarah misalkan ya. Nah, ini pun sama, di antara tanda orang bertakwa itu orang yang mampu melihara kesucian, kemuliaan, keagungan bulan-bulan al-haram dengan memperbanyak kebaikan dan menjauhi kedoliman dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Sobat Fakta dan Data Al-Quran, itu rupanya yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi Sobat Fakta Data semuanya. Yang benarnya mutlak dari Allah dan Rasulnya, yang salah tentu saja itu karena keterbatasan saya sendiri. Dan sangat gembira bila mana ada kritik, saran, masukan untuk perbaikan di konten ini. Ya. Rupanya sekian, diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.